mengambil tempat yang telah ditentukan. Nyawa ayamnya. Laksanakan. Yang penting senyum ya kan.
kepada para pahlawan bangsa, lebih-lebih para ulama, pejuang bangsa yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Siswa MTS 1 Putri Anokoya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan ini kami berikrar. 1. Kami, siswi MTS 1 Putri Anokoya, akan selalu taat terhadap agama, orang tua, dan guru. 2. Kami siswa MTS 1 Putri Anokoya akan selalu berakhlak mulia dengan mematuhi tata tertib yang berlaku di MTS 1 Putri Anokoya. 3. Kami siswa MTS 1 Putri Anokoya akan selalu menjaga nama baik MTS 1 Putri Anokoya. Pada khususnya dan alma mater Pondok Pesantren Anokoya pada umumnya. Pemuda, tolong seluruh ketua kelas dipimpin oleh pembina upacara. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Satuan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Anokoya, yang kita taati seluruh jajaran masyayikh, ibu nyai, dan tidak lupa juga para pimpinan
tata usaha, staf TO dan sebagainya, dan satu putri anak koyah yang selalu kita hormati, dan anak-anakku sekalian hormati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tanggal 31 Oktober 2021 ini kita berhasil melaksanakan upacara yang mudah-mudahan akan dilangsungkan secara rutin. Karena sejak pandemi melanda Indonesia dan dunia mulai tahun 2019 dulu sudah 2 tahun tidak pernah melaksanakan upacara secara rutin kecuali hanya sebatas upacara 17 Agustus. Dan semoga kedepannya diselang-seling oleh apel upacara ini berlangsung dengan hikmat sebagaimana upacara-upacara untuk mengenang para pahlawan bangsa pada umumnya. Salawat dan salam mari kita senantiasa limpahkan kepada seorang manusia yang paling di atas manusia, penutup para nabi, khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketepatan saat ini juga adalah bulan kelahiran beliau, maka marilah kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan harapan kita semoga kita mendapat syafaat. Amin. Allahumma amin. Tuan guru, anak-anakku sekalian hormati Allah, 3 hari lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober dulu tahun 1928 di Jakarta telah dilangsungkan sebuah pertemuan sakral, sebuah pertemuan yang sungguh luar biasa menentukan kelahiran negara kita tercinta ini. Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai suku bangsa, ras dan agama di Nusantara ini. Ada yang disebut dengan Jong Java, ada yang disebut dengan Islamic Bond, ada yang disebut dengan Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Ambon, bahkan Jong Madura Denten juga hadir pada waktu itu. Hebatnya anak-anakku sekalian hormati Allah, sayang ini tidak tercatat dalam sejarah pelajaran kita di IPS. Ternyata yang memberikan nama bahasa Indonesia di poin ketiga sebagaimana kita baca tadi adalah orang Madura, yaitu Muhammad Tabrani. Kisahnya begini anak-anakku sekalian. Tatkala 3 naskah itu disusun oleh Muhammad Yamin, yang asal beliau adalah Padang, Sumatera Barat, di poin ketiga bukan bernama bahasa Indonesia, namun bahasa Melayu. Alasan Muhammad Yamin karena bahasa Indonesia itu memang lahir dari rahim bahasa Melayu yang sejak abad ke-12 penyebaran Islam menjadi bahasa pengantar dakwah atau lingua franca di seluruh Nusantara. Tapi karena kita bukan bangsa Melayu, bangsa Melayu sudah ada Malaysia, bangsa Melayu sudah ada Brunei Darussalam, maka tokoh atau sosok dari Madura yang kita kenal dengan Muhammad Tabrani itu mengusulkan kepada Muhammad Yamin untuk memberi nama bahasa Indonesia. Usul beliau Muhammad Tabrani diterima oleh sidang, kemudian disumpah tanggal 28 Oktober 1928 itu bahasa Melayu dicoret dan kemudian diganti oleh bahasa Indonesia. Apa nilai ini yang harus kita ambil? Mohon perhatikan dengan baik anak-anak sekalian. Kalian hanya berdiri 1 jam sudah grogi, sudah panas, sudah penat dan sebagainya. Namun dulu di dalam
membentuk atau bersumpah di gedung Batavia dulu, para pemuda itu berjam-jam mungkin atau bahkan berhari-hari mengadakan sidang untuk mengikrarkan sebuah sumpah yang terdiri dari 3 bagian penting sebagai identitas kebangsaan kita. Mereka tidak mengeluh. Bayangkan Anda sekalian dirahmati Allah, yang Ambon yang jaraknya di Jakarta itu sekitar 8.000 kilometer hadir di Batavia, karena waktu itu masih Batavia namanya. Dari Madura yang dikomando oleh Muhammad Tabroni tadi, jaraknya ke Jakarta itu 1.000 kilometer hadir, dan mereka tidak pernah mengeluh. Tidak ada penerbangan waktu itu. Mereka naik kereta api dari Ambon, dari Ternate, dari Sulawesi, dari Borneo atau Kalimantan sekarang naik kapal laut, dari Aceh, dari Sumatera, dari Medan naik kapal laut turun di Jakarta. Mereka sungguh luar biasa berkumpul, para pemuda itu bersumpah untuk mewujudkan suatu identitas keindonesiaan yang kita kenal. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berdirilah bangsa Indonesia. Pemantiknya adalah Sumpah Pemuda itu yang dilaksanakan tahun 1928. Ini hikmahnya Anda sekalian dirahmati Allah. Jadi kalian yang hanya berdiri di tadi pukul 6.30 sampai pukul 7.30, 1 jam atau 60 menit, dan sama semuanya berdiri, termasuk juga Pak Mulinya ini dan sebagian guru yang hadir di sini, ini dalam rangka untuk mengambil hikmah tema amanah pada upacara kali ini, yaitu Sumpah Pemuda. Semoga apa yang saya sampaikan tentang hikmah Sumpah Pemuda ini, yang ada yang belum hafal kadang di antara kita, menjadi suatu nilai yang sungguh luar biasa dalam memupuk kebangsaan, memupuk kejayaan NKRI, sehingga di hari ulang tahun embasnya nanti setelah 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2035, kita betul-betul jaya sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya, berdaulat penuh. Demikianlah anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Semoga sekali lagi amanah yang saya sampaikan ini bisa kita terima dan bisa menjadi renungan kita. Kemudian saya lanjutkan kepada pesan dari pimpinan. Mohon dengarkan, terutama kelas 9, jangan bikin gaduh atau konvensi lokal. Perhatikan dengan baik. Ini ada 3 hal yang diberitahukan tadi oleh Bapak Ismail kepada saya. 1, siswa yang bersaudara 1 kakak, bukan kembar ya, yang bersaudara 1 kakak, entah ada yang di kelas 9 dan saudaranya ada di kelas 7 atau kelas 8, mohon untuk menyetorkan kakak ke kantor, karena pembayaran untuk keuangan sekolah hanya diambil 1 orang. Ya, jadi yang saudara di kakak, saudara kandung, mohon segera menyetorkan legalitas berupa kartu keluarga. Kemudian yang kedua, tata tertib madrasah harus benar-benar dilaksanakan tanpa pilihan. Tata tertib madrasah benar-benar dilaksanakan seluruhnya, termasuk juga aksesoris, sepatu, kaos kaki, dan yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditempel di masing-masing kelas harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian ketiga, buku perpus tidak boleh dibawa pulang ke pondok. Yang pinjam ya berarti pinjam di waktu baca di ruang perpustakaan. Terus BTA
Kelas 7 wajib bimbingan baca tulis Arab ya. Kelas 7 wajib. Kelas 8 juga wajib kecuali yang dinyatakan lulus. Dan kelas 9 yang terdata namanya di papan pengumuman wajib ikut. Jika kelas 9 masih ada yang tidak ikut, maka yang terdata di papan pengumuman itu tidak akan ikut ujian akhir. Kemudian data kebersihan yang tercatat oleh UKS periode 2021-2022, kelas terbersih adalah kelas 7 dinamis, kelas terkotor kelas 7 blazing, kelas 8 terbersih 8 cendekia, 8 dinamis, 8 jenius. Sedangkan kelas terkotor adalah kelas 8 blazing. Dan yang tidak disebut itu di tengah-tengah. Kelas 9 terbersih adalah kelas 9 dinamis, dan kelas 9 terkotor adalah kelas 9 cendekia. Data pengetahuan juz amma yang dilakukan oleh DPS OSIS periode 2021-2022 sebagai berikut. Kelas 7 terbaik pembacaannya adalah kelas 7 amazing. Kurang baik tidak tercatat, berarti baik semua. Kelas 8 terbaik adalah kelas 8 amazing dan jenius. Sedangkan yang kurang baik tidak tercatat, berarti baik semua. Kemudian kelas 9 terbaik pembacaan juz amma adalah kelas 9 amazing dan dinamis. Sedangkan satu kelas yang kurang baik adalah kelas 9 humanis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi ini tiada kata yang dapat kami aturkan kepadamu, ya Rabbi, kecuali dan puja dan puji kehadiratmu. Saya berkat limpahan rahmat dan hikmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tanah lapang ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berikanlah kami tambahan ilmu, berikanlah kami kefahaman, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami dan hilangkanlah ketakuan kami, agar Engkau paham perkataan kami. Keluarkanlah kami dari kegelapan ragu dan hiasilah ketakuan kami dengan akhlak yang mulia serta kasih sayang. Sinarilah kami dengan cahaya hidayah-Mu seperti Engkau menyinari bumi dan langit dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah kami dengan kemauan dalam belajar dan bekerja keras dalam semua aktivitas kami. Karena kami yakin, ya Rabbi, kemampuan dan kemudahan merupakan kami yang tak dapat dipisahkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hidayah kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami serta umat Islam, saudara-saudara kami di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, hingga kedamaian dan kesejahteraan menyertai kami di dunia yang fana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai.
Bubarkan. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing.